Saya buka dulu pertanyaan. Kalau tidak lanjut satu lagi pasalnya. Bagaimana Pak Haji? Sudah dipahami itu? Oke, nggak apa-apa, kita buka dulu ya. Nanti kita. Nanti malah katanya yang ngasih konten di grup subuh ini Pak. Tapi masalah tinggi Pak. Tapi maafnya jangan ada menarik. Kalau saya itu kalau kita dapat dari itu tanya sama guru katanya. Nah sekarang saya mau nanya. Kalau kita punya anak katanya di bawah usia, boleh dinikahkan? No. Kalau kurus katanya nggak boleh dipakai, kalau gemuk boleh dipakai. Itu saya setel Pak ya. Nah, terus kalau kita punya istri kita sakit Pak. Itu nggak boleh dikasih nafkah, nggak boleh diobati. Emang saya kalau kita bilang seperti pelacur nggak boleh, ya kan? Uangnya diobati. Itu Imam Syafi'i yang Hambali Maliki Hanafi itu setuju katanya masaknya kayak. Nah, tidak. Kalau sentuhan sama perempuan pada itu batal. Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Maliki enggak. Hambali itu bagaimana kita sahabat kata itu saya. Nah, sedangkan di ayatnya cuma begini. Allah masukun nisa, sentuhan kepada perempuan dengan batal. Jadi kalau saya tanya banyak sudah apa? Begitu Pak. Iya. Baru saya pelajaran. Iya. Udah ya. Seperti itu bikin gitu. Iya. Nah, kalau baik, udah. Oke, gini. Agama kita itu, Pak, memberikan pengertian sama kita. Beragama itu harus kita kuasai 3 hal. Pertama Islam, kuasai Islam itu. Sudah Islam, kuasai iman. Sudah iman, kuasai ihsan. 3 komponen ini harus ada Pak, dalam beragama. Kita lagi ngaji ihsan nih. Ya, bukan ngaji lagi iman, bukan ngaji lagi Islam. Kalau Islam itu rukun Islam, sholat, puasa, haji, zakat. Kalau iman itu ya tadi itu iman, bagaimana kita beriman pada Allah. Nah, berislam ini ada aturan, ada 2. Islam itu kebagi, ada yang bersifat untuk ibadah, ada yang muamalah. Itu Islamnya masih paling dasar itu Islam, Pak. Yang kalau kita berislam, kita harus mengkaji, harus menguasai 2. 1 tentang ibadah, bagaimana cara beribadah itu sesuai dengan Islam. 2 bermuamalah. Makanya ada namanya fiqhul ibadah, fiqhul muamalah. Bermuamalah salah satunya berkeluarga. Berkeluarga itu diatur dalam ilmu ahwalus sahsiyah. Tentang keluarga diatur oleh Islam. Islam mengajarkan dalam berkeluarga itu adalah antara manusia, laki dan perempuan itu adalah partner. Saling membutuhkan. Bukan strata istri itu lebih rendah, enggak ada. Sebelum Islam, istri lebih rendah perempuan itu. Tapi Islam lahir, Islam datang, diangkat derajatnya sama kedudukannya. Artinya punya hak dan kewajiban. Suami punya hak dilayani oleh istri, punya kewajiban memberikan kebutuhan istri. Sedangkan istri demikian juga, kewajibannya melayani dan hak dia adalah dinafkahi oleh istri. Dalam kesehariannya dia partner. Partner ya. Bukannya lelaki itu lebih kuasa mengatur segala, tidak. Semuanya sama. Cuma di dalam kedudukannya berbeda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena biasanya seorang laki-laki, suami itu cari nafkah dan seterusnya. Maka ayat itu menjelaskan demikian. Tetapi dalam kedudukan sehari-hari diatur dalam fikih muamalah itu sama kedudukannya. Jadi kalau yang tadi dijelaskan oleh Pak Eman itu tentang perempuan itu dipakai dan seterusnya, itu sebenarnya tidak keluar daripada pemenuhan hak-hak istri. Itu aja di dalam Pak. Nah, jadi kalau dibilang kalau ini kan
istihad, kita kan istihad hasil berbagai macam iman yang paling hanafi. Dan ini budaya atau agama? Kalau anak manusia ini budaya Arab. Oh gitu. Saya pelajari. Iya. Oke. Baik, udah ya. Ini budaya Arab. Oke. Itu salah Pak, kurang pas. Begini, saya pernah ditanya, bukan di masjid sini, di kajian saya di Cibinong. Di Cibinong itu orang-orang udah dewasa berpikirnya, ilmu-ilmunya orang-orang pendidikan gitu ya, orang-orang itu biasa komplek lah gitu. Ditanya, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa ngajarin ilmu yang nggak diajarkan oleh Rasul? Saya ngajarin ilmu tasawuf, akhlak, gitu ya. Nah, saya jawab apa jawabannya? Rasulullah mengajarkan ilmu itu, ya, mengajarkan ilmu itu tentang Islam, iman, ihsan. Islam itu dasarnya, Islam itu syariat. Dasarnya ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah, Al-Quran terbatas karena kehidupan Rasul. Maka kemudian untuk menjawab tantangan-tantangan seluruh masalah yang timbul dalam dunia ini, maka lahirlah ilmu fikih. Jadi syariat itu ada Al-Quran, As-Sunnah. Yang kedua ada fikih. Ilmu fikih nggak ada di zaman Rasul. Memang tidak ada. Karena masalah-masalah belum muncul pada saat itu, maka perlu ulama-ulama merujuk dari Al-Quran Sunnah, maka lahirlah ilmu fikih, caranya berijtihad. Sekarang dalam iman ada kita mengenal sekarang ilmu teologi Islam atau ilmu akidah. Apakah Rasul mengajarkan? Mengajarkan, cuma bukan nomenklatur ilmu akidah, iman. Sekarang dijabarkan dengan ilmu akidah. Rasul mengajarkan ihsan, tapi nggak mengajarkan ilmu akhlak tasawuf, apalagi kaji kitab nggak ada, tapi diajarkan oleh Rasul tentang ihsan. Jadi Rasul mengajarkan itu. Jadi ada yang nanya, kalau ada yang nanya jawabannya begitu. Ya, artinya kenapa Rasul nggak ada sekarang? Ada ilmu akhlak tasawuf. Ya dulu ada, cuma bahasanya, nomenklaturnya namanya berbeda. Gitu. Agama itu begitu Pak. Islam, iman, ihsan. 3 ini komponen dasarnya ini harus kita pahami. Sampai kita beragama sampai ihsan tadi. Gitu. Sebab yang dinilai, saya contohkan saja. Yang dinilai puasa lah. Kita mau puasa ya, nggak usah sholat mulu contohin. Sekarang puasa contohin. Bapak yang dilihat puasa, yang dinilai oleh Allah, ini nggak makan dari pagi sampai siang sampai sore. Ya, apa yang dinilai kita bisa menahan segala hawa nafsu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang mana Pak? Ayo, saya mau tanya dulu, puasa kita deh. Yang puasa, yang dinilai oleh Allah itu baik atau tidaknya kita puasa, itu ketika kita bisa menahan makan minum dari pagi sampai sore, atau ketika kita bisa menjaga seluruh anggota panca indera kita dari seluruh yang membatalkan puasa, nilai puasa. Yang mana? Yang kedua, bukan nggak makan nggak minum. Kalau nggak makan nggak minum itu ada hadisnya. Betapa banyak orang yang makan minum tadi tidak dapat apa kecuali lapar, dan yang mau Allah bebankan puasa kita menahan seluruh panca indera kita. Jadi jiwanya yang puasa. Jiwa itu dari mana? Ihsan. Nggak disentuh oleh syariat. Sholat kita, sholat subuh 2 rakaat sama-sama tadi kita. Bapak dinilai itu, yang dinilai itu apakah dari takbiratul ihram sampai salam, apa khusyuknya? Apa khusyuknya? Coba. Dari segi penerimaannya itu orang diterima atau tidak tergantung khusyuk atau tidak. Bukan luarnya. Makanya kita ngajinya itu perlu bukan hanya iman tapi juga sampai ihsan. Gitu ya. Jadi itu panjang kalau saya jabarkan lagi ya, tapi yang jelas ya bahwa agama kita adalah agama yang mengatur segala pola kehidupan, keluarga, politik, bermuamalah, ibadah, semuanya diatur Pak. Tinggal kita belajarin saja. Kan jarang kita mempelajari ilmu muamalah aja jarang gitu. Ilmu bagaimana cara kita bertransaksi, perbankan
syariah, kita belum belajar ekonomi syariah, bermuamalah berahwalus sosial kepada keluarga, kepada tangga, belum. Baru ngajinya ngaji sholat, gitu. Masih banyak ilmunya. Pernah nggak belajar tafsir, hadis Rasul? Kita kan katanya umat Rasul, tapi belajar hadis nggak pernah. Bagaimana kita mau lihat sholat Rasul itu? Ya adanya di hadis-hadis itu. Gitu. Nanti kita belajar nanti. Riyadus Shalihin itu hadis-hadis yang bagus. Kita baca. Jadi gitu ya Pak. Mudah-mudahan nambah wawasan. Enggak sesempit itu. Islam itu semua manusia itu diperhatikan hak asasi manusia. Istri punya kewajiban, punya hak, mana istri suami juga demikian. Enggak seperti dulu hidup itu. Apalagi kalau kita sudah belajar sekarang yang namanya fikih kontemporer. Fikih yang berlaku di Indonesia itu fikih kontemporer. Beda dengan fikih yang dulu. Dulu kerbau itu enggak zakat, sekarang zakat. Dulu orang berdasi yang punya gaji 15-20 juta enggak kena zakat. Karena zakat itu di dalam klasik cuma pertanian, kemudian emas, perak, perdagangan itu Pak. Yang berdasi yang 30 juta, 40 juta setiap bulan enggak ada. Adanya di fikih kontemporer. Itu kita baca Fiqhuz Zakat karangan ulama Yusuf Az-Zohiri namanya. Itu gitu ya. Jadi memang masih banyak ilmu yang kita harus pelajari. Nah, kembali kepada yang Pak Elman tanyakan. Jadi memang kita harus memahami secara utuh. Salah kalau pemahaman yang begitu. Jadi laki-laki perempuan sama di hadapan Allah. Saya mau tanya itu, ya. So, kalau lagi kewajiban puasa sama enggak? Sama. Kalau lagi sholat sama. Masuk surga nerakanya sama enggak? Ya sama. Enggak ada yang beda. Gitu. Cuma fungsinya beda-beda. Gitu. Jadi kewajiban suami adalah untuk menafkahi, sedangkan haknya dilayani. Sedangkan istri kewajibannya adalah melayani, kemudian haknya adalah dipenuhi kebutuhannya. Itu. Jadi semuanya punya hak dan kewajiban. Allah alam bisawab. Satu lagi. Ya udah, enggak apa-apa udah. Udah ya? Ya. Pak Haji ada? Nah, satu lagi ya. Ya, 2 pasang. Ya. Ya. Terkait dengan itu Ustaz, ada firman Allah kan ada dia anak kedua ya. Kemudian Allah Samad, kemudian ada Allah juga Untuni As-Sadiqun. Artinya kita bisa langsung kepada Allah gitu kan. Tapi dalam praktek meminta ini kan ada yang namanya tawasul. Saya pernah mendengar dan membaca bahwa tawasul itu jangan sembarangan gitu kan. Malah dicontohkan ada yang salah satu salawat, yaitu salawat pada sebelumnya bahwa nah itu benar katanya. Mobil haji Rasulullah mewakili muda dibilang kan, itu katanya kepada Nabi Muhammad dan mujahid gitu kan. Nah itu dianggap tawasul itu salah. Gimana? Iya. Karena kita tawasul nggak boleh pada orang yang sudah meninggal, bahkan sekarang itu kita nggak boleh bertawasul. Iya. Jadi pada hal-hal yang lain kita Tuh. Jadi gini, di kalangan umat Islam itu sampai sekarang masih berbeda tentang tawasul ini. Tetapi dalam Al-Quran memang menyatakan bahwa kita boleh bertawasul. Saya ayatnya lupa ya, nanti dilihat lagi. Jadi orang yang tidak mau bertawasul mengatakan kalau kita butuh sama Allah, menyembah Allah, kemudian kita minta pertolongan yang langsung saja kepada Allah. Ngapain bertawasul kepada selain Allah gitu. Tapi bagi sebagian kalangan, terutama NU ya, NU lah kita. Ya, NU kita itu dianjurkan untuk ketika meminta kepada Allah bertawasul
Logikanya apa? Karena permintaan melalui tawasul seperti kepada Rasulullah itu akan lebih cepat dikabulkan daripada kita. Sehingga ketika kita berdoa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawasul kepada Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang dekat sama Allah sehingga permintaannya itu bisa cepat sampai. Gitu. Itu di kalangan NU, kalangan kita itu dipakai. Tapi tawasul juga jangan salah. Jangan kita minta bukan kepada Allah. Seperti ke kuburan kita bertawasul, mintanya di kuburan, salah. Itu salah. Nah, ini yang perlu diperbaiki itu. Jadi tawasul dikenal dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Cuma caranya harus benar. Tapi kalau ada mazhab pendapat yang lain, seperti Salafi itu nggak mau Ustaz. Asal tawasul itu ya udah sendiri aja. Ya, pokoknya kalau kita penting sama Allah, ya mintanya sama Allah saja, gitu. Nah, sekarang kenapa orang NU boleh meminta pada tawasul? Kita itu baca salawat atau zikir, tahlilan, tawasul pada Rasul, baca Fatihah, ahli kubur sampaikan. Itu kan hanya sebagai satu cara kita agar kita doa-doa minta-minta kita cepat diterima. Saya contohkan ini. Ini contoh ya, tapi hanya contoh saja ya. Kalau kita mengenal seseorang, kita butuh seorang tapi kita dikenal melalui orang yang kenal, itu akan lebih cepat, mudah untuk kita hasilkan. Contoh ya, kita mau bikin KTP. Kenal kita sama camat, kenal sama lurah. Saya tinggal telepon aja dari rumah. Saya butuh KTP. Jadi enggak? Jadi. Tapi kalau kita nggak kenal, Pak, jangankan sama camat, sama lurah, sama RT nggak kenal, banyak syaratnya, Pak. Macam-macam kita ini. Oh sini dulu, kesini dulu, dan begitu. Nah itu seperti itu, ya. Nah doa juga demikian di dalam kalangan NU. Doa itu kalau kita hadarat kepada Rasul agar kenapa? Agar disampaikan kepada Allah melalui Rasulullah. Itu ayatnya saya lupa itu. Itu jelas ayat Al-Quran demikian. Nanti saya ungkap ya. Jadi dikenal di kalangan NU tentang tawasul. Tapi kalau bagi kita itu kita kan harus minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan, enggak masalah. Karena tawasul itu hanya cara teknis saja. Mintanya tetap kepada Allah. Contoh lah, Pak Haji atau siapa saja ya bisikin, Ustaz, saya pengen itu tuh, tapi melalui perantara Ustaz. Atau melalui siapa aja yang dekat gitu. Boleh nggak itu? Boleh nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi demikian. Bukan itu aja. Saya contohkan lagi sekarang. Ya, kalau kita berdoa itu, kalau kita diterima atau tidak, kalau kita berdoa kepada orang yang meninggal dunia, diterima, Pak. Tapi ada orang yang bertawasul, caranya ada yang langsung berdoa. Itu cara saja yang membedakan. Diterima gak? Diterima. Iya. Bapak dah. Sekarang punya HP ya. Punya HP masing-masing kan. Saya kirim transfer TP. Bapaknya lagi mati HP-nya. Masuk gak uangnya? Masuk. Tapi belum diterima karena memang di sananya gak connect kan. Masuk. Iya, sama seperti itu. Orang yang meninggal dunia kan udah diem aja, gak ada apa-apa. Tapi sekarang udah digambarkan. Nah, begitu cara seperti itu, Pak. Jadi sekarang dunia modern, dunia sains itu udah menjawab tentang hal itu. Jadi kembali lagi ke Pak Haji pertanyaannya. Jadi silahkan yang mau tawasul dalam berdoa boleh, seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama kita di kampung-kampung ini, atau mau minta langsung kepada Allah nggak masalah. Itu hanya teknis saja. Teknis meminta. Saya udah contohkan tadi ya. Kalau meminta melalui perantara Rasul itu kan Rasul orang dekat, kita banyak dosa, mudah-mudahan lebih cepat terima. Itu teknis saja. Yang jelas kita dianjurkan untuk ud'uni, berdoalah engkau kepadaku, istajib lakum. Aku yang akan memberikan. Aku akan